Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Pak Alim. Oke, Bu Ida, pada siang hari ini kita akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Ida sebagai coach dan Bu Artika sebagai coachee. Ya, betul. Nah, mohon izin saya sebagai observer yang akan mengamati jalannya proses coaching. Oleh karena itu kita akan diskusi sedikit bagaimana nanti penilaian yang akan saya lakukan di dalam proses coaching. Tentunya Bu Ida sudah tahu bahwa untuk prinsip coaching itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah pendengar aktif, kemudian yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan Bu Ida, nanti mohon Bu Ida berkenan menjawab sebelum proses coaching berlangsung. Yang pertama, kira-kira dari kompetensi coach yang akan Bu Ida kembangkan dalam proses coaching ini apa? Dari kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ya Pak Alim, yaitu saya akan menjadi pendengar aktif Pak Alim. Pendengar aktif. Karena dengan pendengar aktif itu nanti saya akan tahu apa permasalahan dari coach itu apa, sehingga nanti saya bisa menangkap bahwa permasalahan dari coach adalah seperti itu. Kemudian yang kedua Bu Ida, indikator ketercapaian dari kompetensi yang akan Bu Ida kembangkan dalam pelaksanaan coach ini apa? Ya, karena itu Pak Alim, dalam proses coaching ini nanti saya menggunakan alur tirta Pak Alim. Jadi indikator pencapaiannya nanti saya fokuskan lebih ke identifikasi, yaitu saya akan menggali potensi diri dari coach saya nanti untuk saya akan lebih mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada diri coach. Mungkin ada yang Bu Ida sampaikan sebelum kita mulai proses coaching? Tidak ada paling bisa. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar dan apa yang Bu Ida rencanakan nanti bisa tercapai selama proses coaching. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Tika? Alhamdulillah sehat Bu Ida. Bu Tika, sepertinya jenengan kemarin itu loh, kok WA saya ada sesuatu yang mau diceritakan atau gimana gitu ya Bu Tika? Iya Bu, saya sebenarnya ada yang mengganjal Bu Ida. Jadi saya ingin bercerita kepada Bu Ida gitu. Boleh nggih Bu nggih? Boleh. Berarti ada yang bisa saya bantu ya Bu Tika? Iya ada Bu, ada. Kalau begitu Bu Tika, coba panjenengan ceritakan Bu Tika, apa masalah dari jenengan yang mau diceritakan ke saya? Jadi masalah saya itu Bu Ida, saya di kelas itu anak-anak itu kok kurang aktif Bu Ida ya ketika saya mengajar di kelas begitu Bu Ida. Gitu. Jadi fisika itu kan kebanyakan rumus berkaitan dengan rumus-rumus kayak gitu loh Bu Ida. Jadi anak-anak itu di kelas itu kurang aktif, tidak semangat begitu Bu Ida. Jadi saya bingung begitu Bu Ida. Gimana mau diapakan itu anak-anak gitu biar kembali aktif lagi begitu Bu Ida. Oh gitu. Iya. Berarti permasalahan jenengan itu ketika berada di kelas ya Bu Tika, ketika proses pembelajaran ya. Iya Bu. Kok anak-anak itu tidak aktif seperti itu, kenapa? Iya Bu. Sekarang menurut Bu Tika sendiri, kira-kira munculnya permasalahan itu atau anak-anak tidak aktif di kelas itu penyebabnya apa Bu Tika kalau menurut jenengan? Kemarin menurut saya itu mereka itu bosan Bu kayaknya. Berarti ketika pembelajaran mereka bosan seperti itu, mengantuk. Apa dari skala 1 sampai 10 Bu Tika, menurut panjenengan itu tujuan dari jenengan yang ingin dicapai sekarang itu sudah sampai di skala berapa Bu Tika? Jadi tujuan saya untuk berbicara dengan Bu Ida ini, saya itu ingin mendapatkan solusi Bu Ida. Solusi enaknya bagaimana mengatasi anak-anak seperti itu agar kembali aktif lagi gitu. Kalau dalam saya melaksanakan tujuan ini, saya itu mungkin ada di skala 7 Bu. Begitu Bu Tika. Kemudian Bu Tika,
untuk mencapai skala yang di atas itu mungkin coba panjenengan ungkapkan apa nih kekuatan yang sudah panjenengan miliki gitu. Kekuatan saya itu Bu, saya bisa berkomunikasi dengan baik Bu pada anak itu menjadi kekuatan saya. Kemudian saya juga mempunyai kemampuan yang baik, lumayan lah Bu, bisa dikatakan begitu dalam IT begitu Bu. Gitu Bu, itu kekuatan saya untuk mencapai tujuan saya itu. Dari kekuatan panjenengan tadi loh Bu Tika, adakah hambatannya mungkin? Hambatan saya itu Bu, apa namanya, masih kurangnya kolaborasi Bu, mungkin Bu, hambatan saya itu Bu. Gitu nggih Bu Tika. Dari hambatan yang panjenengan miliki tadi Bu Tika, mungkin panjenengan sudah punya angan-angan untuk mengatasi hambatan kolaborasi tersebut. Jadi saya tadi mempunyai kekuatan, saya bisa berkomunikasi dengan baik itu Bu Ida. Jadi dari kekuatan itu saya mempunyai rencana Bu Ida. Rencana saya itu saya ingin berkomunikasi lagi kepada anak-anak gitu Bu. Komunikasi mungkin dalam satu kelas itu mungkin saya panggil beberapa atau nanti saya gilir gitu Bu. Saya akan bertanya Bu. Saya akan bertanya kepada mereka kenapa kok mereka menjadi tidak aktif gitu mengenai pembelajaran saya gitu. Kemudian saya juga ingin meminta mereka memberikan masukan kepada saya gitu Bu Ida. Terus yang kedua tadi saya mempunyai keterampilan dalam IT itu Bu. Saya itu mungkin saya bisa menggunakan itu keterampilan itu untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan dari hasil cakap-cakap dengan mereka tadi. Luar biasa sekali ya Bu Tika, panjenengan sudah memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan jenengan itu tadi. Salah satunya dengan melakukan komunikasi atau kolaborasi dengan anak-anak seperti itu. Kemudian rencana aksi panjenengan apa ya Bu Tika untuk itu? Rencana aksi saya dari komunikasi tadi Bu Ida, nanti saya mengetahui harapan mereka Bu Ida. Mungkin nanti dalam rencana aksi saya itu saya akan melaksanakan harapan mereka gitu Bu Ida. Harapan mereka untuk membuat pembelajaran ini menjadi lebih menarik sesuai dengan apa itu senangannya mereka itu loh Bu Ida. Jadi saya akan melaksanakan itu Bu Ida. Gitu. Baik Bu Tika. Kira-kira panjenengan akan melaksanakannya kapan gitu Bu Tika? Jadi saya akan melaksanakan secepatnya Bu Ida agar tidak berlarut-larut anak-anak menjadi ngantuk, bosan. Nanti kan takut hasil belajarnya rendah Bu Ida kalau diterus-terusan seperti itu gitu. Jadi secepatnya Bu Ida. Kemudian Bu Tika, kalau panjenengan sudah memiliki solusi, sudah memiliki pemikiran untuk memecahkan masalah, ukuran keberhasilan panjenengan dari rencana aksi yang panjenengan lakukan apa sih Bu Tika? Ukurannya itu anak-anak dalam pembelajaran itu sudah tidak mengantuk lagi Bu, tidak bosan, mereka menjadi aktif. Terus dalam pembelajaran itu mereka juga senang Bu, jadi tidak murung gitu, jadi senang dalam pembelajaran itu senang gitu. Kemudian Bu Tika, berarti keberhasilan panjenengan itu ketika anak-anak sudah mulai aktif gitu tidak ngantuk, kemudian semangat seperti itu ya Bu Tika. Kemudian Bu Tika, komitmen panjenengan apa terhadap rencana aksi jenengan itu? Komitmennya? Komitmennya saya tentu akan melaksanakan rencana-rencana itu Bu Ida dengan pasti itu, tidak boleh tidak gitu. Saya upayakan untuk melaksanakan itu gitu Bu Ida, sehingga saya bisa memenuhi harapan siswa untuk belajar menjadi lebih aktif dan tidak membosankan lagi begitu. Gitu ya Bu Tika. Oke Bu Tika, baik. Sekarang kira-kira panjenengan membutuhkan dukungan dari siapa lagi? Iya Bu, saya perlu dukungan dari pihak Waka Sarpras mungkin Bu. Waka Sarpras saya butuhkan. Kemudian nanti dalam misalnya saya menerapkan pembelajaran IT nanti itu dari Sarpras itu saya mungkin membutuhkan koneksi internet itu agar tersambung gitu Bu. Itu agar mereka anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan
berbasis IT itu mengadakan simulasi begitu Bu. Gitu. Jadi saya membutuhkan IT, kemudian saya juga membutuhkan bantuan dari suami saya Bu. Oh gitu Bu Tika. Iya. Mungkin dalam pembuatan media tadi itu Bu. Gitu Oke. Bu. Untuk Sampai membuatkan melibatkan itu keluarga Bu. ya Bu Tika. Iya, iya Bu. Sekarang Bu Tika, kalau dukungan itu sudah panjenengan dapatkan, nggih, kemudian tindak lanjutnya apa nggih Bu Tika agar rencana aksi itu bisa terwujud? Dukungan jika sudah saya dapatkan, Nggih. saya tindak lanjutnya ya melaksanakan Bu Ida. Nggih. Melaksanakan seperti yang sudah saya komitmenkan tadi, Nggih. yaitu saya melaksanakan pembelajaran yang berasal dari maunya anak dengan menggunakan media, Nggih. pembelajaran yang bisa dipegang ataupun berbasis IT begitu. Oke, baik Bu Tika, sangat bagus sekali ya Bu Tika. Dari permasalahan yang sudah panjenengan ungkapkan tadi, panjenengan juga sudah menemukan pemecahan masalah gitu Bu Tika. Oke. Baik Bu Tika, semoga dari bincang-bincang kita tadi itu perasaan panjenengan gimana ya Bu Tika? Iya, saya lega Bu Ida. Jadi saya dengan bantuan jenengan tadi saya bisa terstruktur apa yang harus saya lakukan begitu Bu Ida. Perasaan panjenengan sekarang Iya, sudah lega gitu lega, ya, Bu lega Tika? tahu solusinya Bu, harus Oke. gimana gitu. Oke, baik Bu Tika. Semoga panjenengan bisa menerapkan di kelas sehingga anak-anak menjadi lebih aktif lagi. Itu ya Bu Tika. Iya, Oke. iya Bu. Amin. Lain waktu kalau misalkan ada permasalahan lagi atau pengen curhat-curhat tentang apa, boleh nggak Bu Tika? Iya Bu. Sambung lagi. Nanti saya kabari Bu nanti kalau ini sudah berhasil rencana ini. Bu. Oke, gitu ya Bu Tika. Terima kasih Bu Nggih, Tika. terima kasih nggih Bu Ida Assalamualaikum. sudah mau menjadi teman cerita saya. Nggih. Nggih. Ampun Bu Tika. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Nggih. Nggih, Bu Ida, proses coaching sudah berjalan lancar nggih. Nggih, Kayaknya tadi Ibu Ida sangat gayeng melaksanakan coaching bersama Bu Artika gitu nggih. Bu Ida, mungkin apa yang sudah Bu Ida lakukan selama proses coaching tadi? Saya sudah hadir sepenuhnya Pak Alim, kemudian saya juga berusaha untuk menjadi pendengar aktif seperti itu, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Artika sehingga Bu Artika bisa menemukan jawaban dari permasalahan Bu Artika sendiri. Oke. Luar biasa sekali Bu Ida, sesuai dengan apa yang saya catat dalam rubrik observasi bahwa Bu Ida sudah melaksanakan kewajiban sebagai coach sesuai dengan kompetensi coachnya, kemudian juga alur cerita sudah sesuai dan dari apa yang Bu Ida rencana Ibu Ida kembangkan. Kira-kira masih adakah yang akan Bu Ida kembangkan setelah pelaksanaan coaching ini? Oke Pak Alim, saya akan lebih meningkatkan dari segi itu Pak Alim, apa nggih, membuat pertanyaan yang berbobot Pak Alim, agar kunci saya tadi itu bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang dia miliki seperti itu dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak Alim. Memang benar sekali Bu Ida. Tentunya kita sebagai coach kita harus mengembangkan kompetensi itu sebagai pendengar aktif, kemudian kita bisa menyampaikan pertanyaan berbobot agar si coach bisa mengambil inisiatif penyelesaian masalah dari masalah yang dihadapi. Dari apa yang kita bicarakan kali ini Bu Ida, apa yang dapat Bu Ida simpulkan? Ternyata Pak Alim untuk menjadi seorang coach itu dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang lebih seperti itu. Karena apa? Karena menjadi seorang coach itu dibutuhkan beberapa kompetensi yang nantinya yang permasalahan yang dimiliki oleh untuk menjadi seorang coach itu memang dibutuhkan kemampuan atau kompetensi-kompetensi yang sangat luar biasa, sehingga untuk menumbuhkan atau inisiatif-inisiatif dari seorang coach itu muncul, sehingga jawaban-jawaban atau permasalahan yang coach miliki itu bisa terselesaikan dengan inisiatif mereka sendiri. Luar biasa sekali Bu Ida sudah mengambil sebuah kesimpulan, dan saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjadi observer dalam proses coaching yang Bu Ida laksanakan. Sama-sama Pak Alim. Kemudian kita bisa ada kesempatan lagi bersama-sama belajar dalam proses coaching ini. Pak Alim. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Pak Alim.